Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Dan buat kamu yang baru bergabung, saya sering dipanggil Mama Bima karena saya menggunakan nama anak saya yaitu Bima. Masih dari Kapel Kerahiman Ilahi Kabupaten Mapi. Kali ini saya akan bicara soal kenapa kita harus berdoa novena untuk Santa Faustina. Ya, kali ini teman-teman lihat ruangan kapel agak penuh karena biasanya dalam satu minggu kami bertemu satu kali untuk berdoa bersama. Seperti biasa ada ibadat jam kerahiman, koronka, ditambah lagi dengan novena kerahiman menjelang pesta nama Santa Faustina. Bicara tentang novena kerahiman menjelang pesta Santa Faustina yang kami lakukan di kapel ini juga di seluruh dunia, di gereja-gereja, di komunitas-komunitas, itu bahwa sebenarnya Suster Faustina sendiri tidak mencatat ya tentang novena untuk Suster Faustina sendiri. Kelak ketika suster sudah meninggal, itu novena ini didaraskan, tidak pernah ada sama sekali. Kemudian Suster Faustina juga tidak menuntut untuk kita harus berdoa novena pada bulan Oktober. Karena sesungguhnya Suster Faustina tidak suka tampil sebagai seorang yang hebat atau seorang yang luar biasa. Suster Faustina sangat sederhana dan selalu menyamakan dirinya seperti bunga bakung yang tidak kelihatan tapi mengeluarkan bau harum. Juga Suster Faustina sering mengibaratkan dirinya sebagai keset kaki. Keset kaki itu kalau orang masuk sering membersihkan dan melepaskan debu atau pasir tertinggal di keset kaki. Nah, itu Suster Faustina ingin menjadi keset kaki, artinya menjadi sili, mengambil semua dosa-dosa orang yang suster doakan dan mengganti dengan kebahagiaan, kesehatan untuk orang yang suster doakan. Lalu dosa-dosanya tuh Suster Faustina berdoa supaya ialah yang menanggungnya. Demikian, sehingga Suster Faustina tidak mencatat doa novena kerahiman untuk kita doakan pada saat ia sudah meninggal. Dan Suster Faustina lebih suka biarlah Tuhan Yesus yang semakin dikenal banyak orang, Tuhan Yesus yang harus menjadi satu-satunya andalan kita semua. Lalu kenapa gereja Katolik di seluruh dunia tuh merasa perlu merayakan pesta Santa Faustina? Ada 4 alasan kenapa gereja merayakan novena. Yang pertama, menghormati Suster Faustina. Sebagai satu kesatuan yang utuh, gereja merayakan pesta Santa Faustina dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan bahwa Suster Faustina telah menyebarkan kerahiman ilahi yang tak terbatas kepada seluruh dunia. Jadi kita berdoa novena kali ini itu sebagai bentuk kita menghormati Suster Faustina. Bentuk nyata menghormati Suster Faustina yaitu dengan menetapkannya menjadi santa. Kemudian gereja menetapkan tanggal 5 Oktober sebagai pesta Santa Faustina dalam kalender liturgi gereja. Lalu gereja merayakan misa fakultatif di seluruh dunia. Itu ya teman-teman, jadi kita menghormati Santa Faustina. Lalu yang kedua, menumbuhkan semangat hidup Santa Faustina. Ini sudah pasti ya, untuk menjadi devosan atau rasul-rasul kerahiman, kita perlu secara terus-menerus menumbuhkan semangat hidup melalui perkataan, perbuatan, dan doa. Dengan berdoa bersama novena kerahiman, kita bisa saling meneguhkan melalui pengalaman-pengalaman iman kita. Kalau ada yang sudah malas-malasan berdoa
dengan doa bersama, doa novena kali ini muncul semangat baru dalam doa dan karya-karya kita masing-masing. Cara hidup Suster Faustina menjadi gaya hidup rasul-rasul kerahiman. Kalau malas kerja langsung ingat Suster Faustina. Oh, dulu Suster Faustina itu orangnya sakit-sakitan, rapuh, tapi semangat sekali dalam bekerja, sehingga Faustina mendapat hadiah kentang berubah menjadi buket-buket bunga mawar yang sangat harum. Harum dan wanginya mawar itu memenuhi seluruh ruangan dapur tempat ia memasak. Jadi harus rajin seperti Suster Faustina. Kalau suka bicara terus-menerus, ngerumpi, sebaiknya dikurangi ya teman-teman. Semakin banyak kita bicara, semakin Tuhan Yesus Raja Kerahiman Ilahi itu jauh dari kita. Dalam keheningan, Faustina sering mendengar wahyu-wahyu Tuhan. Faustina sering berdialog dengan Tuhan Yesus. Jadi, Rasul Kerahiman itu tidak mudah, tetapi seiring waktu kita pasti bisa, karena Tuhan berjanji, lakukan bagian kamu, sisanya akan aku tambahkan. Jadi di dalam keheningan, di dalam ketenangan itu ada kedamaian, ada pemulihan, dan itu pasti Tuhan Yesus bertakhta di dalam hati kita. Yang ketiga, mewartakan kerahiman ilahi. Juru tulis kerahiman Tuhan yaitu Suster Faustina pernah menulis bahwa ia diberi tugas yang besar untuk dunia ini, yakni mempersiapkan semua umat manusia untuk kedatangan Tuhan kembali. Suster Faustina menulis begini, setelah kematianku, kerahiman akan berkembang lebih pesat di dunia. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Sekarang kerahiman makin berkembang ke seluruh dunia, termasuk di seluruh tanah Papua. Sebagai devosan kerahiman ilahi, tugas kita adalah mewartakan, menyebarkan kerahiman ilahi kemana saja kita pergi. Mulai dari keluarga, teman kerja, sahabat, dan semua orang yang belum mengenal kerahiman. Lalu bagaimana dengan yang sudah kenal kerahiman? Teman-teman, dengan berbagi, dengan sharing-sharing iman di lingkungan, di keluarga, itu kita bisa semakin meneguhkan mereka yang sudah mengenal kerahiman. Dengan begitu kita mendapatkan peneguhan iman ya. Apa yang kita wartakan? Yang kita wartakan adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang baik hati, penuh kasih, Allah yang lembut, Allah yang tanpa kekerasan, yang tidak egois dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Allah yang berbelas kasih. Nah teman-teman, gereja merayakan pesta Santa Faustina dengan diawali dengan novena untuk menghormati Santa Faustina, menumbuhkan semangat hidup Santa Faustina dalam diri para devosan dengan mengadopsi gaya hidup Suster Faustina. Dan yang ketiga adalah tugas kita sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya adalah kita mewartakan kerahiman melalui cara hidup kita, cara bicara kita, perbuatan kita, dan dengan berdoa. Demikian teman-teman video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke siapa saja. Subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya saya lebih semangat membuat video-video tentang Suster Faustina dan devosi kerahiman ilahi. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video berikut.
dan bersama Lukas bab 10 ayat 13. Celakalah engkau Tuhan bersamamu dan bersama inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan.